اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mari kita ikhlaskan niat kita belajar ilmu agama ini hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita awali majelis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdullah Al-Harari, dan juga kepada para guru kita yang mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga kepada para keluarga kita, para family kita yang telah mendahului kita selamat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaya Dipa. Emang benar Pak, katanya nggak boleh lagi. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di hari ini kita masih bisa melanjutkan bertemu lagi dalam majelis yang insyaallah Ta'ala penuh berkah, yang mana tujuan kita tidak lain, tidak bukan, itu adalah untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam, memantapkan keilmuan kita, ilmu agama yang mulia. Dan di antara sekian banyak ilmu, sekian banyak cabang ilmu agama, ilmu yang paling wajib, yang paling utama untuk dipelajari, ilmu yang paling dimuliakan dalam pengagungan terhadap ilmu tersebut, itu adalah ilmu akidah. Ilmu yang disebut dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid, atau disebut juga dengan ilmu kalam, yang mana tidak akan sah iman seseorang, tidak akan sah ibadah seseorang kecuali dia telah berbekal, kecuali dia telah mempelajari ilmu kalam, ilmu usul. Ilmu kalam disebut dengan ilmu usul. Kenapa? Ilmu aqidah disebut dengan ilmu usul. Ilmu tauhid disebut dengan ilmu usul karena itu adalah aslul wajibat. Itu karena itu adalah merupakan inti atau kewajiban yang paling wajib, dan ilmu akidah merupakan ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui apa saja sifat-sifat Allah, apa saja yang wajib diketahui tentang pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pengenalan kita terhadap para nabi, terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi yang lainnya, terkait dengan perkara-perkara keyakinan, yang mana ini semuanya disebut dengan ilmu usul karena inilah yang menjadikan, yang sangat bermanfaat demi diterimanya, demi bermanfaatnya
amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di muka bumi ini selama dia masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Wa man ya'mal, dan barang siapa yang beramal minas solihati, dari sebagian amal-amal solih, min dzakarin aw untha, baik pelakunya itu yang berbuat amal solih ini adalah orang laki-laki ataupun orang perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam melaksanakan tersebut sedang dalam kondisi mukmin. Dia melakukannya dengan cara dia telah beriman terlebih dahulu, kemudian dia melakukan amal soleh. Dia beriman dalam statusnya sebagai seorang yang mukmin, seorang yang muslim, dia melakukan amal soleh, amal kebajikan. Maka dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faulaika yadkhulunal jannah." Mereka inilah yang amal solehnya diterima oleh Allah dan berhak mendapatkan balasan terbaik dari Allah berupa masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dizalimi meskipun hanya sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya menunjukkan bahwasanya tanpa iman, tanpa keislaman, tanpa akidah yang mantap, maka seseorang tidak akan bermanfaat baginya amal soleh yang dilakukannya di dunia. Karena memang iman itu adalah kunci diterimanya amal soleh. Iman itu adalah syarat utama amal soleh dinyatakan sah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Imamul Ghazali beliau menyatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tidak sah penyembahan seseorang, tidak sah ibadah yang dilakukan oleh seseorang illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah dia mengenal dan mengetahui siapa Allah, Tuhan yang disembahnya. Tidak sah ibadah yang dilakukan seseorang kecuali dia telah mengenal siapa Allah yang disembahnya. Siapa pencipta alam semesta yang disembahnya, yang dia melakukan amal soleh untuknya. Jadi seperti itu. Kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, tujuannya tidak lain tidak bukan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang maknanya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia. Tidaklah aku menciptakan, aku yang di sini yang dimaksud adalah Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia. Illa liya'budun, maknanya di sini adalah illa li'amurahum bi'ibadati. Tujuannya adalah untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini
Sebelum kita melanjutkan tema kita luruskan terlebih dahulu pemahaman kita terhadap ayat ini. Kita luruskan terlebih dahulu bagaimana seseorang seharusnya memahami ayat ini. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tujuan dari diciptakannya manusia dan juga jin. Yang mana di sini disebutkan illa liya'budun. Banyak orang menyebutkan, banyak orang memaknai, banyak orang memahami atau menggunakan redaksi tertentu sehingga sebenarnya dengan redaksi tersebut bisa saja dia menjerumuskan dirinya sendiri atau orang lain yang mendengarkannya dalam pemahaman yang salah terhadap ayat tersebut. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagian orang memahaminya, sebagian orang memaknainya. Manusia menciptakan jin dan juga manusia untuk beribadah kepadaku. Hal ini dirasa kurang tepat. Kenapa demikian? Karena ini bisa memberikan persangkaan kepada orang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan manusia dan jin seluruhnya tujuannya tidak lain tidak bukan karena Allah menghendaki, ya. Lihat ini dalam kurung atau dalam tanda kutip menghendaki seluruh jin, seluruh manusia untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini adalah jelas bukan merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bukan keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada sedikit pun yang lepas, tidak ada sedikit pun yang luput dari penciptaan Allah, dari pengaturan Allah, dari kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tidak ada sedikit pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun yang terjadi kecuali itu telah ditentukan, diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwasanya di alam semesta ini ada sebagian yang beramal soleh. Dan kita lihat juga mayoritas umat manusia itu melakukan amal buruk. Mayoritas jin itu juga melakukan amal buruk, ya. Kita nggak melihatnya, tapi itulah yang terjadi. Subhanallah. Kalau misalnya ayat tersebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ayat ini dimaknai bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, tujuannya adalah karena Allah menghendaki mereka untuk beribadah, untuk melakukan amal taat kepada Allah, maka sama saja bahwa ayat ini menyatakan bahwa sama saja pahami bahwasanya ayat ini mempersangkakan kepada kita bahwa Allah tidak maha berkehendak, tidak maha menciptakan, tidak maha mengatur. Kenapa demikian? Lihat terjemahan dari sebagian orang terhadap ayat ini gimana? Kecuali Allah memerintah, kecuali Allah apa istilahnya? Illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembah Allah, atau kecuali Allah memerintahkan atau menghendaki mereka untuk beribadah kepada Allah, bukan memerintahkan, ya. Sebagian orang mengatakan atau memahami demikian. Kalau demikian, maka ini adalah keyakinan yang diajarkan. Orang Mu'tazilah itu siapa? Orang yang menyatakan, yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki kebaikan saja dari makhluknya. Menghendaki semua makhluk, semua hamba beriman kepada Allah, semua makhluk, semua hamba melakukan amal taat kepada Allah. Ini keyakinan orang Mu'tazilah. Oleh karenanya kemudian mereka mengatakan
Lah ini terjadi perbuatan buruk, ini bukan dari Allah. Terjadi ada sebagian orang melakukan kekufuran, sebagian orang membunuh orang lain, sebagian orang melakukan perbuatan zina, memakan harta riba, dan seterusnya. Ini semuanya menurut mereka mustahil Allah menghendaki mereka melakukan keburukan ini. Kata mereka, karena apa? Karena yang seperti ini kan keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan, berarti Allah juga melakukan perkara buruk. Kata mereka mustahil. Ya, subhanallah. Ini adalah hal yang tidak seharusnya. Tidak seharusnya. Kenapa demikian? Karena justru ketika orang meyakini keyakinan demikian ini, sama saja dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha lemah, zat yang tidak maha kuasa. Kenapa? Kita lihat bahwa sekian banyak manusia, di antara mereka yang mencapai derajat takwa, berapa persen? Ya, di antara sekian miliar manusia, sekian banyak manusia, berapa di antara mereka yang mukmin, yang muslim, yang mengaku Islam lebih sedikit daripada yang mengaku kafir. Ya, yang mengaku Islam, yang Islamnya beneran, yang Islamnya sah, itu pun juga sedikit. Artinya apa? Sekian banyak manusia melakukan amal-amal keburukan. Kalau dinyatakan Allah menghendaki manusia untuk melakukan kebaikan saja, maka sama saja mengatakan bahwa Allah menghendaki sesuatu, tapi sesuatu itu nggak terjadi. Allah menghendaki hamba melakukan keburukan, tapi justru hamba tersebut melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Artinya apa? Mengalahkan kehendak Allah. Tidak. Jadi hal yang demikian ini yang tidak benar. Yang benar bagaimana? Para ulama tafsir menyatakan illa liya'budun. Tujuannya itu ada maknanya itu adalah illa li'amurahum bi'ibadati. Kecuali, maksudnya apa? Tidaklah Allah menciptakan manusia, tidaklah Allah menciptakan jin, kecuali Allah perintahkan mereka untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maknanya. Semua manusia diperintahkan untuk beriman, iya. Semua manusia diberikan perintah, diberikan beban untuk melakukan amal ta'ah, amal soleh kepada Allah, iya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki semua dari hamba, semua manusia, semua jin ini semuanya beribadah kepada Allah. Ya, tidak menghendakinya, tapi Allah memerintahkannya, iya. Jadi jangan disamakan antara manusia dengan Allah. Kalau manusia ingin dia mempunyai kehendak ingin minum kopi. Dia punya keinginan untuk minum kopi. Dia memerintahkan kepada pelayan yang ada di rumahnya atau kepada pelayan yang ada di warung atau kepada istrinya, tolong buatkan saya kopi. Dia perintah dia selaras dengan keinginannya. Manusia menginginkan sesuatu, dia memerintahkan sesuatu tersebut. Dia ingin sesuatu itu tidak dilakukan, maka dia melarang perbuatan tersebut. Dia menghendaki bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka dia akan memerintahkannya. Dia menghendaki, dia berkeinginan agar seseorang tidak melakukannya, maka dia melarangnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini manusia. Sedangkan Allah berbeda dengan manusia. Allah menghendaki semua, Allah memerintahkan semua manusia, memerintahkan semua hamba untuk melakukan amal soleh. Namun Allah tidak menghendaki semuanya melakukan amal soleh. Allah memerintahkan semua hamba untuk beriman, untuk memeluk agama Islam, tunduk kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Ya, tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Jadi kalau misalnya ada orang meyakini bahwasanya hamba ini diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah karena Allah menghendakinya untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi, memerintahkan para rasul
untuk memberikan hidayah kepada makhluknya, kepada manusia dan juga jin. Namun rupanya tidak semua manusia, tidak semua jin apa istilahnya itu menerima dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan juga para rasul. Bisa saja kemudian kita melihat misalnya Nabi Nuh, berapa tahun, berapa ratus tahun beliau berdakwah. Beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun beliau berdakwah. Namun lihat berapa yang beriman kepada beliau. Hanya 80 orang dari 950 tahun beliau berdakwah. Bahkan istrinya tidak mau. Bahkan siapa? La haula wala quwwata illa billah. Di antara putra Kan'an. beliau tidak mau beriman kepadanya. Ya. Di Kan'an. antara putra gimana? Kan'an. Kan'an. Ya. Putra beliau Kan'an tidak beriman kepadanya. Ya. Kemudian kalau misalnya melihat realita demikian, bisa saja seseorang kemudian mengatakan bahwasanya oh berarti tugas kenabian atau misi kenabian itu gagal sebenarnya. Bisa saja. Kenapa? Melihat apa istilahnya? Melihat persentase berapa orang yang menerima dan berapa orang yang menolaknya, ya kan? Namun kita lihat bukan itu sebenarnya, ya, bukan itu. Jadi bukan kemudian kita mengatakan tugas misi kenabian itu gagal. Kita bukan kemudian kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua hamba untuk beriman, untuk beribadah kepadanya. Namun realitanya banyak orang yang tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Maha lemah, tidak mampu, tidak kuasa untuk menciptakan hamba yang taat kepadanya, gagal. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Justru ini semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kalau kita melihat ayat lain selain ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Maknanya apa? Maknanya walau syi'na, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dalam bahasa Arab kata lau. Lau itu apa? Lau itu adalah kata pengandaian. Artinya apa pengandaian? Pengandaian dalam bahasa Arab di sini menggunakan kata lau. Pengandaian menggunakan kata lau ini menunjukkan bahwasanya yang diandaikan ini adalah perkara yang tidak terlaksana, tidak terjadi sama sekali. Ini kata lau. Lau itu adalah adatum tina'. Adatum tina' artinya apa? Suatu kata yang digunakan dalam bahasa Arab yang maknanya itu adalah pengandaian terhadap sesuatu yang mana sesuatu ini yamtani' husuluhu, yang mustahil, yang tidak akan terjadi, ya. Pengandaian terhadap sesuatu yang tidak akan terjadi. Makanya di dalam ayat tersebut dinyatakan walau syi'na, seandainya Allah berkehendak. Artinya apa? Allah tidak berkehendak. Ini diandaikan. Seandainya Allah berkehendak, artinya apa? Allah tidak berkehendak. Karena ini pengandaian terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan setiap hamba, setiap jiwa hidayah bagi mereka. Ya. Hidayah bagi mereka. Subhanallah. Artinya apa? Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka. Seandainya Allah berkehendak memberikan hidayah kepada mereka, maka pastilah mereka semuanya mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini dinyatakan demikian, walau syi'na, seandainya Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada semua hamba setiap jiwa, la'atayna, maka Allah pastilah akan memberikan kulla nafsin hudaha, setiap jiwa, setiap hamba hidayah bagi mereka. Tetapi lihat apa yang dikehendaki.
apa yang apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam paruh kedua dari ayat tersebut. Walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah aku tetapkan, telah aku nyatakan, telah aku kehendaki, telah aku gariskan, telah aku tentukan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kata Allah, aku akan menjadikan neraka itu penuh sesak dengan jin dan juga manusia. Artinya apa? Ajma'in di sini artinya apa? Mayoritas manusia, mayoritas jin akan menjadi orang-orang yang memenuhi neraka. Artinya apa? Allah menghendaki hidayah. Hidayah itu atas kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. eh, Orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dikehendaki oleh Allah atau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya apa? Allah menghendaki sekian banyak manusia dan bahkan mayoritas, sekian banyak jin dan bahkan mayoritas dari bangsa jin, bangsa manusia itu akan menjadi penghuni neraka. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menghendaki semua manusia untuk beriman. Tidak menghendaki semua manusia untuk beribadah kepada Allah, semua jin untuk beriman kepada Allah, tidak. Allah menghendaki ada sebagian manusia, sebagian jin yang masuk ke dalam surga, ini yang dikehendaki, yang diberi oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah. Mayoritas jin, mayoritas manusia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi pemenuh neraka, perkara yang memenuhi neraka, maka mereka inilah Allah untuk tidak mendapatkan hidayah. Jadi demikian. Jadi diamur apa liya'budun dalam ayat tersebut, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah Allah menciptakan manusia dan juga jin tujuannya li'amurahum bi'ibadati. Tujuannya untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah, bukan bermakna karena Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na, apa itu? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Iya, seperti itu ayat. Akhir. Barakallahu fiik. Enggak salah tadi kan yang saya sebutkan. Iya. Jadi kalau kita beranjak dari sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia, tujuannya adalah agar kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat yang disampaikan oleh siapa Imam Al-Ghazali, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Pertama-tama kita mengatakan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba yang masih memegang teguh keimanan kita di dalam hati kita. Kedua, penting bagi kita untuk menjamin bahwasanya ibadah kita dalam kehidupan kita itu bisa menjadi ibadah yang sah untuk kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahnya ibadah itu tidak akan bisa terjadi kecuali seseorang telah mengetahui siapa Allah yang disembahnya. Tidak akan ada orang yang melakukan ketaatan kecuali dia telah mengetahui bahwasanya Tuhan itu pasti ada dan Tuhan itu pasti bersifat dengan segala sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita lihat kalau misalnya ada orang dia sama sekali mengatakan dalam hatinya sama sekali tidak ada pencipta alam semesta. Dalam hatinya dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu enggak ada pencipta. Kalau misalnya ada seseorang mengatakan meyakini dalam hatinya bahwasanya pencipta itu tidak ada, bakalkah dia akan melakukan ketaatan kepada pencipta? Enggak.
Karena apa? Karena dia mengetahui yang diketahuinya olehnya itu adalah bahwa alam semesta ini ada tanpa ada pencipta. Maka nggak bakalan ada orang yang yang melaksanakan ketaatan, tidak akan terjadi ketaatan kepada Allah kecuali setelah seseorang itu mengetahui bahwasanya Allah pencipta itu ada. Ya, tidak akan sah ibadah kecuali dilakukan dengan cara dia mengetahui, meyakini bahwa alam semesta itu adalah diciptakan oleh Allah dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Artinya apa? Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya alam semesta itu diciptakan oleh Allah, bahwasanya Allah itu ada dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat ketuhanan yang sempurna yang layak baginya, maka ini adalah perkara yang sangat diagungkan demi apa? Menjamin kesahan amal kita. Dan seseorang bagaimana kemudian dia dikatakan mengenal Allah? Kalau kita misalnya, saya mengenal seseorang, artinya apa? Sesama kita saling mengenal. Itu artinya apa? Artinya adalah kalau kita mengenal sesama manusia, artinya tahu dia itu namanya siapa, tahu jenis kelaminnya apa, usianya berapa, kemudian kesukaannya itu apa, dia lahir tahun berapa, siapa orang tuanya, di mana dia tinggal, siapa istrinya, siapa anaknya, dan seterusnya. Ini adalah cara kita mengenal sesama kita. Ini adalah cara kita mengenal sesama kita. Sedangkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tidaklah dengan cara demikian. Kita mengenal Allah bukan berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lahir pada tahun sekian. Orang tuanya namanya sekian, namanya si fulan misalnya, atau tinggalnya di mana, bertempat tinggal di mana, apa hobinya dan seterusnya. Bukan itu, bukan dengan cara demikian kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah tidak seperti kita mengenal sesama kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara kita mengetahui sifat-sifat Allah. Dengan cara kita mengetahui sifat-sifat Allah. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala itu saja. Jadi, para malaikat tidak ada di antara mereka yang mengetahui hakikatnya Allah. Bahkan para nabi, para rasul, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling alim di antara semua yang diciptakan oleh Allah, itu pun tidak mengenal Allah dengan cara hakikatnya, dengan mengetahui hakikatnya. Mengenal Allah, mengetahui Allah, itu adalah dengan cara mengenal dan mengetahui apa saja sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sempurna yang layak bagi Allah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya pentingnya akan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu." Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Artinya apa? Aku adalah orang yang paling mengenal kepada Allah di antara kalian dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Paling mengenal Allah di antara kalian dan aku yang paling takut kepada Allah. Artinya apa? Artinya adalah pertama-tama di sini dikatakan bahwasanya mengenal Allah itu adalah perkara yang sangat agung, yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Nabi saja beliau berbangga hati, bangga dan juga melakukan tahaddusan bin ni'mah terhadap dirinya, yang mana beliau inilah orang yang paling takut kepada Allah, beliau yang paling mengenal Allah. Maka penting bagi kita
Ini menunjukkan apa? Kalau Nabi saja bangga terhadap dirinya, yang melakukan, yang telah terkumpul padanya, yang terdapat pada dirinya sifat-sifat ini. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, pengenalan kita kepada Allah, dan juga kemudian untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, para ulama kemudian juga mengambil kesimpulan bahwasanya apa kesimpulannya? Al-ilmu yurithul khasyah. Al-ilmu yurithu al-khasyah. Artinya apa? Seseorang agar menjadi orang yang bertakwa. Seseorang agar menjadi seorang yang beriman, yang imannya itu sempurna. Pertama-tama yang pasti, yang harus dia berbekal dengannya itu adalah ilmu. Ilmu itu, pengetahuan ilmu agama itu bisa yurithul khasyah, bisa mewariskan kepada seseorang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kehidupan dia itu adalah suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, untuk kemudian dia memanfaatkan kehidupannya ini untuk kehidupan kedua, kehidupan yang tidak ada akhiran pada hari-hari tersebut, yaitu kehidupan akhirat. Berbekal di kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Maka dia semakin takut kepada Allah, dia tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah, dia tahu bagaimana cara melaksanakan ketaatan, dan dia takut akan ibadahnya ini tidak akan diterima oleh Allah, dia mengamalkan ilmunya. Kemudian jika kita berkata atau kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua sifat yang sempurna. Sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat bagi Allah yang menunjukkan kekurangan baginya. Semua sifat Allah adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah, yang menunjukkan kemahakuasaan, yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat 20, atau mungkin sebagian, bukan mungkin, ya sebagian ulama menyatakan sifat Allah adalah 13 sifat yang wajib baginya. Kita lihat bahwasanya ini bukanlah pengerucutan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya bersifat 20 sifat ini, atau hanya bersifat 13 sifat ini saja. Tidak. Namun tujuannya itu adalah apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan, memberikan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat dengan sifat 13 atau sifat 20 tersebut. Kenapa demikian? Karena memang pertama-tama ini sifat itu adalah sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, dan juga di dalam hadis berulang-ulang kali. Nabi SAW setiap kali ada orang belajar agama Islam, setiap kali beliau bertemu dengan seseorang, maka beliau harus sangat berusaha, berupaya dengan sekuat tenaga agar orang yang beliau temui ini, yang beliau dakwahi, yang beliau ajari ini senantiasa mengetahui sifat 13 atau sifat 20 tersebut. Bukan berarti Nabi menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan sifat selain 20 tersebut. Tidak. Ya. Tapi beliau melihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya sifat 20 atau sifat 13 ini merupakan sifat yang sangat penting untuk dikenal oleh seseorang. Sifat yang sangat penting untuk dipahami, untuk diyakini oleh seseorang demi menjamin kesahan iman yang ada di dalam hati orang tersebut. Maka Nabi sangat harus, sangat berupaya dengan sekuat tenaga agar setiap orang memahami dan meyakini 13 atau 20 sifat tersebut. Maka apakah kita, kalau misalnya kita mengajarkan kepada umat manusia, kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada tetangga kita, kepada jamaah kita, 20 sifat yang Nabi sangat getol dalam berupaya mengajarkan, memahamkan umat manusia terhadap sifat-sifat tersebut. Apakah kita dengan sifat kita seperti ini menjadi ahlul bid'ah? Justru tidak. Karena apa?
Karena kita meneladan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita justru melangkah menapaki setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dalam cara beliau berdakwah. Bukan berarti kita mengerucutkan sifat Allah hanya 20, hanya 13 sifat saja. Nabi mengajarkan Allah hanya bersifat dengan 20 atau 13 sifat itu saja. Bukan itu maknanya. Ya, bukan itu maknanya. Jadi pertama dikatakan bahwasanya ini adalah sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Sifat yang disebutkan dalam hadis berulang-ulang kali. Nabi senantiasa berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengajarkan, memahamkan umat manusia terhadap 13 sifat tersebut. Ya, maka penting bagi kita untuk juga meneladan, mengikuti jejak Nabi cara beliau berdakwah. Kedua, sifat-sifat ini yang 13 atau yang 20 tersebut itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Artinya apa sifat ketuhanan? Jika ada satu saja dari 13 atau 20 sifat tersebut dinafikan, artinya apa? Tidak ada, tidak terkumpul pada Allah misalnya. Kalau misalnya tidak terkumpul kepada Allah atau sesuatu yang dianggap sebagai pencipta, tidak terkumpul padanya satu saja di antara sifat tersebut, maka ketahuilah bahwasanya sesuatu itu bukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ini adalah sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat dasar yang pasti, ya, yang pasti ada pada Tuhan, pasti ada pada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat saja di antara 13 sifat tersebut yang pertama-tama itu adalah sifat al-wujud. Sifat al-wujud itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afillahi syak." Afillahi syak. Artinya apa? Tidak ada keraguan terhadap adanya Allah. Meskipun di dalam Al-Qur'an kalimat atau kata Allahu mawjud itu enggak ada, ya. Enggak ada ayat satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Allahu mawjud. Allah ada, enggak ada. Tapi secara makna disebutkan afillahi syak. Adakah keraguan terhadap adanya Allah? Artinya apa? Tidak diragukan sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Jadi ini adalah perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang suatu kisah bahwa ada orang sekelompok orang dari Yaman, ya, sekelompok orang dari Yaman, mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din." Wahai Nabi, kami datang kepadamu untuk memperdalam ilmu agama. Apa kata Nabi? Nabi kemudian pertama kali yang beliau sampaikan kepada mereka, perkara yang pertama kali disampaikan oleh Nabi kepada mereka itu adalah Nabi menyatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Kana Allah artinya apa? Allah ada. Allah ada. Lihat nih. Meskipun Nabi tidak mengatakan Allahu mawjud, meskipun Nabi tidak mengatakan bahwa Allahu mawjud, Allah ada, tapi beliau menggunakan redaksi lain. Kana Allah. Allah ada. Tujuannya untuk apa? Beliau menggunakan redaksi tersebut menunjukkan bahwasanya Allah ada pada azal, tidak butuh pada pencipta. Allah ada pada azal, tidak ada yang menciptakan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menciptakan Allah. Walam yakun syai'un ghairuh. Dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada azal. Artinya apa? Pada azal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di antara sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengajarkan kepada mereka
kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Subhanahu wa taala ada, dan di sini kalau di dalam bahasa Arab dinyatakan kana Allah, difahami bahwasanya Allah itu ada, dan adanya Allah tidak diciptakan oleh sesuatu. Adanya Allah tidak didahului oleh sesuatu. Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Bukan berarti Allah dulu itu tidak ada, kemudian menjadi ada seperti kita semuanya yang dulunya tidak ada, kemudian orang tua kita menikah, kemudian melakukan hubungan badan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di dalam rahim ibu kita, kemudian kita lahir. Bukan seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah pada azal. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun selain Allah pada azal. Pada azal tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah yang ada selain Allah pada azal. Artinya apa? Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan juga bahwasanya segala alam semesta ini dulunya itu tidak ada. Segala sesuatu selain Allah dulunya itu tidak ada. Kemudian adanya kapan? Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita bisa memahami pentingnya ilmu akidah, pentingnya kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada tempat, ya. Walam yakun syai'un ghairuh, tidak ada tempat bagi Allah. Karena apa? Tempat itu jelas kita meyakini bahwa Allah itu bukan tempat, tempat juga bukan Allah. Dalam hadis tersebut Nabi menyatakan walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Jadi kalau dinyatakan sesuatu ini adalah selain Allah, ini bukanlah Allah, berarti ketahuilah bahwa ini dan itu adalah tidak ada pada azal. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Belum ada bumi, belum ada langit, belum ada cahaya, belum ada kegelapan, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada arasy, dan juga belum ada farsh. Tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Belum ada tempat, belum ada arah, belum ada masjid satupun diciptakan. Belum ada udara, belum ada rongga di antara langit dan juga bumi. Tidak ada tempat yang kosong di antara langit dan bumi. Bagaimana tidak? Langit dan bumi saja belum ada. Oleh karenanya, para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kenapa? Nabi di sini menyatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun selain Allah. Belum ada tempat, belum ada arah, belum ada langit, maka Allah tidak di langit. Belum ada bumi, maka Allah tidak di bumi. Belum ada arah atas, maka Allah bukan di atas. Belum ada bawah, maka Allah bukan di bawah. Tidak ada kanan dan kiri, depan dan belakang, maka Allah bukan di kanan, di kiri, di depan dan belakang. Artinya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini yang diyakini oleh para ulama. Ini yang diajarkan oleh para ulama bermodalkan hadis Nabi sesingkat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk nabi, seorang nabi yang dikurniai oleh Allah, diistimewakan dengan Jami'ul Kalim. Artinya Jami'ul Kalim itu artinya apa? Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila mengungkapkan sekian banyak ilmu, mengungkapkan sekian banyak pemahaman, memahamkan para sahabat sekian banyak pemahaman dalam ilmu agama, memberikan sekian banyak makna dengan satu dua kata yang sangat singkat namun maknanya sangat luas. Dari sabda Nabi, kan Allah, para ulama mengatakan pemahaman dari sini Allah ada dan adanya tidak didahului oleh sesuatu pun selainnya. Walam yakun syai'un ghairuh. Dari sini Nabi juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada tempat, belum ada arah. Maka dipahami dari perkataan Nabi tersebut bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan sekarang setelah terciptanya tempat, setelah terciptanya arah, Allah tetap tidak berubah, tetap seperti sedia kala. Allah
tidak berubah sedikit pun. Karena sesuatu yang berubah pastilah sesuatu yang baru. Dulunya dia kecil, kemudian mempunyai sifat baru, yaitu menjadi besar. Kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi tua dan lemah, kemudian meninggal dunia. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang baru, berubah dari satu sifat kepada sifat yang lainnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang azali. Zat yang azali artinya apa? Tidak bermula. Tidak bermula zatnya dan juga tidak bermula sifatnya. Kalau kita, zat kita, benda kita, raga kita, misalnya sudah ada sejak tahun 2000 sekian, ya kan? Atau lahir pada tahun 90 sekian, misalnya. Zatnya sejak tahun itu, namun zatnya masih tetap ada, namun mempunyai sifat-sifat yang baru, ya. Mempunyai sifat-sifat yang baru. Dulunya nggak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Dulunya nggak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara. Dulunya nggak bisa menulis, kemudian bisa menulis, dan seterusnya. Ya, yang seperti ini artinya apa? Zatnya baru, bendanya baru, sifatnya juga sifat yang baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak bermula dan sifatnya juga tidak bermula. Kalau dikatakan tidak bermula, maka ketahuilah bahwa maknanya tidak berubah sedikit pun. Sekali dinyatakan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah, maka selamanya meskipun alam semesta ini berubah-ubah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap seperti sedia kala, tidak berubah sedikit pun. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau menyatakan dalam satu perkataan beliau yang sangat fenomenal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau menyatakan, Sayyidina Ali mengatakan, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Yang maknanya kana Allah, Allah ada, wala makan, dan tidak ada tempat baginya, karena memang tempat belum ada, walam yakun wala makan, dan tidak ada tempat baginya, wa huwal an, dan Allah sekarang setelah terciptanya tempat, ala ma alaihi kan, tetap ada seperti sedia kala, tetap ada tanpa tempat, tidak berubah dari sebelumnya. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pengenalan kita Abbahi Zahra Bilal. Ini wa ma khalaqatul jinna wal insa. Insa itu hanya satu, maksudnya apa? Tidak panjang. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan insana, ya. Jadi dalam bahasa Arab al-insa itu manusia, insan juga manusia. Tapi di dalam ayat tersebut wal insa tanpa insan, bukan insan tapi insa, seperti itu. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Kita akhiri dengan tahlil, salawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.